Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang dibanggakan dan dicintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dari Allah menghadirkan kita di masjid ini. Dan selalu berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berharap kepada Bapak Ibu kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kemarin kami sudah menyajikan pemberian firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27, bagaimana Adam dan Hawa berhasil digoda oleh setan sehingga dari surga bisa dikeluarkan oleh setan. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin mengajarkan untuk mengambil iktibar, karena Allah sendiri mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kita lihat di ayat 12 dan 13 Bapak Ibu. Di ayat 12 Bapak Ibu Allah informasikan kepada kita, di mana di sini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada iblis, kepada syaitan untuk bersujud kepada Adam, iblis menolak Bapak Ibu. Dan ketika iblis menolak, itulah ayat ini kita lihat di surah Al-A'raf ayat 12 dan 13. Di ayat 12 yang berkata Allah, qala ma mana'aka 'ala tasjuda iz amara rabbuka. Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepadanya? Is amartuka, ketika aku menyuruhmu. Perhatikan Bapak Ibu, Allah mengatakan is amartuka, ketika aku menyuruhmu. Allah tekankan sekali, Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, tapi Allah yang menyuruh. Iblis tidak mau Bapak Ibu. Qala ana khairum minhu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Lihat Bapak Ibu, perkataan iblis ini membuat Allah murka. Allah katakan di ayat 13, qala fahbit minha. Allah berfirman, fahbit minha, keluarlah, turunlah kamu dari surga ini. Fala yakunu laka, karena tidak patut bagimu, an tatakabbara, menyombongkan diri, fiha, di dalamnya. Fakhruj innaka minas sabirin, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu luar biasa besar. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ketika iblis tidak mau untuk sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih hebat, iblis lupa. Iblis hanya melihat Adam, tapi lupa bahwa yang menyuruh itu adalah Allah. Iblis tidak berjaga Bapak Ibu. Iblis sombong, iblis merasa hebat, sehingga Allah keluarkan dari surga dan Allah katakan bahwa dia adalah minas sabirin, makhluk yang hina. Iktibar bagi kita Bapak Ibu, jangan sampai kita yang masih berada dunia ingin masuk surga tidak bisa masuk surga, dan dikhawatirkan kita termasuk makhluk yang hina kalau Bapak Ibu ada perintah Allah tidak kita
mengerjakan perintah Allah dan dia cari alasan. Allah suruh sujud, dia tidak mau, dia cari alasan, dia lebih besar. Kita rasakan bahwa itu ada tak kira-kira perintah Allah tidak kita kerjakan dan kita cari alasan pembenaran. Kalau ada Bapak Ibu jangan harap masuk surga. Kalau ada jangan harap menjadi makhluk mulia, justru akan menjadi makhluk hina. Ada dekat maaf Bapak Ibu, ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua ini mendurhaka Bapak Ibu. Orang tua ini tidak mendidik anaknya, menelantarkan anaknya. Tapi anak tidak benar untuk durhaka kepada orang tua. Anak tidak mau berbakti kepada bapak. Kenapa? Ketika saya lahir dulu, bapak saya lari, tidak mengajukan saya, tidak memperhatikan saya. Sekarang saya sudah kaya, dia datang, saya usir dia. Ini sama dengan syaitan. Allah perintahkan berbakti kepada orang tua, dia tidak berbakti. Kenapa? Karena ketika mengatakan orang tuanya melalaikan dia. Kalau ada seperti itu anak, dia sudah menjadi makhluk yang hina. Kalau ada suami tidak mau menafkahi istrinya karena istrinya melawan, istrinya tidak memperhatikan dia, istrinya ketika dia datang ke rumah tidak menyuguhkan air misalnya, dan dia tidak menafkahi, dia sudah durhaka. Karena menafkahi istri itu kewajiban suami. Begitu juga istri, ibu-ibu hati-hati ketika merasa suaminya kurang perhatian, suaminya pulang malam, kadang-kadang 2-3 hari tidak pulang, kemudian dia tidak berbakti lagi, maka saat itu dia sudah durhaka. Berbakti kepada suami perintah Allah. Apakah suami memperhatikan kita? Apakah suami menafkahi kita? Itu urusan suami. Urusan kita taat dengan aturan Allah. Coba rasakan Bapak Ibu, banyak kami melihat kita membaca Injil seperti ini, kita lupa mengarahkan kita Bapak Ibu. Banyak kami perhatikan orang-orang yang seperti ini, yang dia tidak peduli dengan orang tuanya dengan alasan karena orang tua juga tidak peduli dengan dia. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan ini, surat Al-A'raf ayat 12, surat Al-A'raf ayat 13 menjadi cambuk bagi kita. Kita sudah lihat setan keluar dari surga, setan Allah cap sebagai orang yang hina. Kita mahu masuk surga Bapak Ibu, kita ingin menjadi makhluk mulia, maka kerjakan apapun perintah Allah, jangan cari alasan